Selamat sahabat teman-teman. Sebelum kita memulai acara sekolah sobat kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkat yang ambil bagian, jaga kami sepanjang hari ini ya Bapak. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat belajar teman-teman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Zakaria 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Mazmur 121 ayat 1-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian ucapan syukur saya kepada Tuhan Yesus. Selama saya duduk di kelas 5, saya dan teman-teman hanya bisa belajar secara online melewati Zoom. Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan masih memberikan kesanggupan dan berkat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di kelas 5 dan saya bisa naik di kelas 6. Semoga di tahun berikutnya saya dan teman-teman boleh belajar secara tatap muka dan juga bertemu langsung dengan teman-teman dan guru-guru. Dan di tahun depan kita semua bisa lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk buku Tuhan Yesus. Terima kasih untuk
jajan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Abah yang baik sama Adek yang baik. Selamat Sabat teman-teman, berita Mission Sabat ini berjudul Dampak Luar Biasa dari Arizona, Amerika Serikat. Kisah seorang yang dipanggil Shima yang artinya ibu. Titik jenis dampak apakah yang dimiliki sekolah misi terhadap sebuah keluarga? 40 tahun yang lalu, ada seorang Shima yang artinya ibu mendengar tentang sekolah Advent dari teman tuanya. Sekolah Advent ini bernama Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Menurut teman Shima, sekolah Advent ini memberikan pendidikan yang sangat baik buat anak-anak di Navajo. Shima sangat menghormati temannya yang telah bekerja sebagai co-telker untuk militer Amerika Serikat dan menggunakan bahasa Navajo yang kurang dikenal sebagai alat komunikasi rahasia selama masa perang saat itu. Dan akhirnya Shima menyekolahkan 5 dari 7 anaknya di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Di sekolah ini, putra tertua Shima belajar cara mengelas dan mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan logam. Dia suka bekerja dengan logam dan setelah lulus, ia menjadi pengrajin logam. Anak kedua Shima, seorang gadis, setelah lulus dari Holbrook, dia melanjutkan ke perguruan tinggi Advent yang bernama Pacific Union College di California. Dia belajar keperawatan dan saat ini bekerja sebagai perawat di Navajo Reservation. Shima hanya menyekolahkan 5 dari 7 anaknya di Holbrook. Shima tidak mengirim kedua anaknya yang paling kecil ke sekolah Advent ini. Kenapa? Ternyata Shima sakit hati karena salah satu putrinya yang bernama Naba mengalami beberapa kesulitan di sekolah Advent ini dan sekolah memutuskan untuk Naba pergi dari sekolah ini. Shima marah karena hal tersebut. Ternyata Naba ini bukan hanya kesulitan di sekolah Holbrook. Setelah dia pindah ke sekolah lain pun dia mengalami kesulitan. Beberapa kali pindah sekolah, akhirnya Naba bisa lulus dan tinggal dengan sebuah keluarga Kristen. Naba lanjut ke perguruan tinggi dan telah menjadi seorang guru. Naba pun menjadi anggota gereja Advent hari ke-7. Walaupun Naba telah dikeluarkan dari sekolah Holbrook, dia tidak menaruh dendam. Naba telah memaafkan sekolah Advent ini. Terbukti dari Naba telah mendaftarkan ketiga anak-anaknya untuk bersekolah di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Anak pertama Naba telah lulus dari Holbrook dan sekarang menjadi guru. Anak kedua Naba pun akan menjadi seorang guru.
Anak ketiga Naba adalah istri dari pendeta Advent dan sedang belajar menjadi seorang guru juga. Ketiga anak Naba lulus dari Holbrook tanpa kesulitan dan semua baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan kedua anak bungsu Sima yang tidak bersekolah di Holbrook? Mereka tetap belajar tentang Yesus dari anggota keluarga mereka yang bersekolah di Holbrook. Dan keduanya telah menjadi anggota gereja Advent. Dan salah satunya saat ini mengajar di sekolah Advent. Nah, jadi teman-teman, dampak apa yang dapat dimiliki sekolah misi terhadap keluarga? Holbrook Seventh-day Adventist Indian School memiliki dampak yang sangat besar pada keluarga Shima dan banyak lainnya. Terima kasih atas persembahan sahabat 13 teman-teman 3 tahun yang lalu yang mulai membangun gym dan pusat kesehatan yang bernama Pusat Kesehatan Baru di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan kita triwulan ini akan membantu fase kedua dari pusat yang akan menangani tingginya tingkat obesitas, penyakit jantung, diabetes, depresi, dan bunuh diri di antara anak-anak dan remaja asli Amerika. Demikian berita Mission Sahabat ini, semoga bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Poin penting, Allah memanggil kita untuk memuliakan Dia dengan sukacita bersama jemaah gereja. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita Sabat ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, kami bersyukur padamu untuk hari Sabat, kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menghormati Tuhan dengan segala upacara yang akan diadakan di dalam bait Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita Sabat ini adalah Perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Apakah sebenarnya perayaan Paskah? Dulu bangsa Israel ditawan oleh bangsa Mesir. Bertahun-tahun, 400 tahun lamanya. Dan mereka dilepaskan dengan sangat ajaib. Bayangkan, malam itu semua anak-anak sulung dari bangsa Mesir mati karena tidak ada tanda darah di atas pintu mereka. Tetapi bangsa Israel, mereka dilepaskan dengan sangat ajaib. Kenapa? Anak-anak sulung mereka diselamatkan.
karena ada tanda darah anak domba di ambang pintu mereka, yang melambangkan betapa Yesus harus mati dan darahnya menyelamatkan kita. Nah, sekarang perayaan itu dirayakan setiap tahun pada zaman dahulu kala. Sampai pada satu kali di zaman Hizkia tidak ada lagi perayaan itu. Kenapa? Raja-raja zamannya sudah menyembah berhala. Ka'bah ditutup. Dan ingat, sahabat, lalu Ka'bah itu dibuka kembali. Lalu orang-orang dipanggil untuk merayakan Paskah. Dan Raja Hizkia memerintahkan semua harus siap untuk merayakan Paskah. Tanda bahwa Allah telah melepaskan bangsa kita dengan sangat ajaib, dengan kuasa yang besar. Jadi Raja Hizkia memerintahkan semua imam-imam untuk siap merayakan Paskah. Kamu tahu mereka meniup trompet yang terbuat dari tembaga dengan nyaring suaranya. Suatu pengumuman bahwa mereka harus siap merayakan Paskah. Tidak sedikit orang sangat bersemangat karena sudah lama mereka tidak pernah ke Yerusalem. Tetapi ada juga yang mengolok-olok mereka. Nah, sekarang perayaan Paskah itu dimulai. Berbondong-bondong orang datang dari negeri yang jauh, dari yang dekat juga pergi ke Yerusalem. Pada waktu itu jalan-jalan menjadi penuh. Banyak orang berkerumun bercerita tentang ajaibnya Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang yang mengolok-olok. Sekarang imam-imam merasa sangat malu. Mengapa? Mereka tidak semangat melayani. Sedangkan orang-orang banyak senang hati merayakan pesta yang besar itu. Bayangkan, banyak sekali korban yang disembelih untuk korban syukur dan pengampunan dosa. Lihat, 2000 ekor sapi muda, 17.000 ekor domba dan kambing. Nah, semuanya memerlukan tenaga untuk melakukan pesta besar itu. Jadi adik-adik, perayaan itu sangat mengesankan. Banyak sekali orang bersyukur kepada Tuhan untuk kejadian yang luar biasa, peristiwa yang ajaib itu. Nah, adik-adik, mereka sangat senang. Raja senang, rakyat senang, imam-imam senang karena Allah memberkati mereka di dalam penyembahan di bait suci. Perayaan Paskah yang pertama kali lagi pada zaman Raja Hizkia. Nah, adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita, ayat hafalannya terdapat dalam Ulangan 16 ayat 17. Haruslah engkau bersukaria. Bersukaria karena apa? Karena di hadapan Tuhan, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Bersukacita di dalam penyembahan kepada Allah. Terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita. Di dalam masa-masa kita tidak bisa ke gereja, tetapi ingatlah, kita akan berbakti satu kali kelak di dalam Ka'bahnya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and
and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blessing. So let's raise our candle and light up the sky, praying to our Father. In the name of Jesus, make us a beacon in darkest time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceive and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and whole. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take your candle, oh, and go light your world. Acara sekolah sahabat kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari awal perbaktian hingga pada ujung perbaktian. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dari sekolah sahabat baca misian. Biarlah itu bisa menjadi bekal bagi kami. Jaga kami ya Bapa. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Sampai jumpa sahabat depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu memedulikan kamu. Berseru dan
penentu hidupmu. Ingat, Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya